Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nuraini dari kelas PAI 1F dengan nomor NIM 2020 010182. Di sini, saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pendekatan metodologi studi Islam. Soal pertama, mengapa Anda perlu belajar metodologi studi Islam? Karena dengan makul ini, saya lebih bisa memahami Islam bukan hanya secara normatif semata, melainkan menelaah Islam secara aktual, kritis, objektif, sistematis, sehingga tidak menganggap agama Islam yang klasik itu dianggap sepele. Soal nomor 2, perbedaan al-bashar, al-insan, dan an-nas. Jawabannya, al-bashar memiliki arti manusia, biasa disebut human being, manusia yang sekedar ada. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan untuk menceritakan sesuatu yang datar dan biasa-biasa saja. Kata ini lebih merujuk pada manusia biasa yang meliputi unsur-unsur hewani, semisal kenyang, lapar, dan kantuk. Al-insan memiliki arti makhluk yang menjadi, yang selalu berproses atau human becoming. Jika bashar bersifat statis, maka insan memiliki karakter bergerak dinamis menuju arah kesempurnaan. Keberadaannya akan membawa manfaat bagi orang lain. Selanjutnya, an-nas. Kata ini merujuk pada arti manusia secara luas, bukan sekedar individu. Dalam konteks sosiologi, kata ini berarti rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial. Kata ini diletakkan sebagai faktor utama dalam transformasi perubahan sosial dan sering disandingkan dengan kata ummah yang berarti bangsa atau masyarakat. Soal nomor 3. Mengapa manusia memiliki kesempatan untuk menjadi khulafatullah? Jawabannya, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang memiliki akal pikiran, yang memiliki kekuatan. Selain itu, Allah menjadikan manusia sebagai khulafatullah bertujuan untuk menguji manusia dan memberikan penghormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wewenang khulafatullah kepada Adam dan semua cucu-cucunya untuk direalisasikan di bumi. Soal nomor 4. Menurut sudut pandang Anda, agama hasil kebudayaan atau kebudayaan hasil agama? Jawaban saya, menurut sudut pandang saya, kebudayaanlah yang hasil agama. Karena agama bukan berasal dari manusia. Agama adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia. Dengan demikian, agama dapat ikut mempengaruhi terciptanya budaya, sedangkan budaya tidak bisa ikut dalam menciptakan agama. Sebagaimana halnya, Tuhan dapat mempengaruhi manusia, tapi manusia tidak dapat mempengaruhi Allah atau Tuhan. Jadi, jelas agama bukanlah dari bagian kebudayaan, tapi berasal dari Tuhan. Kebudayaan menurut Islam ialah mengatur hubungan manusia dengan manusia, sedangkan agama mengatur hubungan manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan, dan juga dengan Tuhan yang Maha Esa. Soal nomor 5. Jelaskan pengertian akulturasi dan asimilasi dan berikan contohnya. Akulturasi adalah suatu proses yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. Contoh, Masjid Menara Kudus, perpaduan budaya Islam dengan budaya Hindu. Contoh kedua, wayang, perpaduan antara budaya Jawa dengan India. Selanjutnya, asimilasi, yaitu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Contoh, percampuran musik Melayu dengan pengaruh musik India dan kemudian menghasilkan genre baru yaitu dangdut. Yang kedua, baju koko yang merupakan pakaian khas Cina sejak dahulu, kini di Indonesia identik dengan muslim pria. Soal nomor 6. Jelaskan yang dimaksud pemahaman teks, konteks, dan kontekstualisasi dan berilah contohnya. Jawabannya, meskipun teks, konteks, dan kontekstualisasi berkaitan erat dan lumayan mirip,
namun sebenarnya sangatlah berbeda. Namun ketiganya sangat kita perlukan dalam membentuk pemahaman. Contoh katanya, memang dia gila. Dari contoh kata tersebut, kita tidak paham maksud dari kata-kata itu. Meski secara tekstual, kita paham semua kata dalam kalimat itu, namun secara konstekstual, kita masih buta. Dengan kata lain, kita dapat teksnya, tetapi tidak konteksnya. Dan dalam hal ini, yang membutuhkan pengenal konstekstual adalah kata gila, yang bisa saja berarti macam-macam. Semakin kompleks atau dalam makna suatu teks, kata, kalimat, dan sebagainya, semakin tinggi pemahaman konstekstual yang diperlukan untuk mencernanya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana menurut pendapat Anda tentang radikalisme khususnya di Indonesia? Radikalisme di Indonesia masih menjadi musuh yang paling ditakuti masyarakat sebab pergerakan dan terornya. Radikalisme sendiri sebetulnya juga dilatar belakangi oleh sejumlah faktor, antara lain faktor politik, ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk psikologi. Demikian, seluruh masyarakat, terutama anak muda, tetap dihimbau agar tetap waspada dengan penyebaran paham yang dinilai cukup meresahkan ini. Mengingat zaman sekarang banyak bertebaran oknum-oknum yang berhaluan kiri di mana-mana, merusak tatanan sosial bernegara juga sistem lainnya. Top radikalisme sekarang juga, mari kita lawan mereka bersama-sama. Selanjutnya soal terakhir nomor 8, bagaimana pendapat Anda terkait isu HAM, gender, dan pluralisme? Menurut pendapat saya, isu-isu ini tidak akan terjadi jika HAM di Indonesia lebih ditegakkan lagi, terutama pada gender, karena kebanyakan hak asasi sebagai perempuan itu kurang ditegakkan di Indonesia. Jawaban dari saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Salis Ivan Fardi, MPDI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.